Hai para konten creator pemula di Facebook, entah itu di Facebook Pro maupun di fanspage. Siapa nih yang udah konten ya, misalnya udah beberapa bulan gitu kan ngejar monetisasi, terus kontennya itu belum pernah menyentuh angka 10.000 views sekalipun. Ayo coba siapa di sini, coba di komen ya. Nah, hari ini aku bakalan nge-share kira-kira hook yang seperti apa yang aku gunakan untuk mencapai viewers itu minimal angkanya 10.000 di konten-kontenku. Dan hook yang aku gunakan ini udah terbukti FYP. Nanti juga akan aku tampilkan datanya gitu ya, data FYP-nya gitu kan, asik. Nah, teman-teman silakan ya buat para pemula khususnya simak video ini sampai selesai kalau misalnya sedang menargetkan goal mencapai 10.000 views pertama. Ya tentunya para pemula kepengen gitu kan. Nggak usah muluk-muluk dulu deh, nggak usah kayak terlalu menuntut harus 100.000 views pertama gitu kan. Nah, kita melangkah dulu coy, atau naik tangga dulu dari 10.000 dulu gitu. Nah, mungkin yang udah ngelewatin 1.000 udah banyak gitu kan, tapi yang 10.000 kok nggak gol-gol ya kak. So, simak video ini sampai selesai. Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe channelnya, karena di channel ini aku bakalan nge-share tentang hook-hook yang bakalan berguna banget buat teman-teman untuk kontennya masing-masing. Hook-hook yang udah FYP gitu ya, yang udah terbukti FYP, maksudnya yang aku gunakan di kontenku. Terus kalau misalnya konten ini nanti dirasa bermanfaat, silakan di-share ke temannya masing-masing ya. Ya udah kalau gitu tanpa banyak babi bu lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia. Oke guys, untuk kesempatan kali ini teman-teman fokus saja di tayangan ya. Jangan ke pendapatan gitu. Kenapa? Karena memang ya sesuai dengan judul video ini kita akan fokus untuk gimana caranya ya para pemula khususnya nih di sini yang nonton video ini, yang sebelumnya nggak pernah mencapai 10.000 views bisa mencapai 10.000 views pertamanya. Jadi nanti bisa gunakan rumus hook yang akan aku share ya setelah menampilkan data-data ini. Nah, seperti biasa sebelumnya kita lihat dulu ya data yang aku dapat dari reels yang aku buat, yaitu ada 11.980 tayangan di sini, kemudian pendapatannya $1,03. Ini kalau udah monet ya, kalau belum monet ya nggak bakalan nampil pendapatannya. Terus dapat retensi itu sekitar 25 detik dari total durasi 55 detik ya. 25 dari 55, hampir 50%-nya ya, nggak nyampe 50% gitu. Tapi ya hampir, nggak apa-apa, udah lumayan lah ya. Terus interaksinya ada sekitar 134 interaksi. Nah, kita di sini nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah interaksi yang ribuan lah gitu untuk bisa mencapai 10.000 tayangan pertama ya buat para pemula. Yang penting goalnya dulu kan 10.000 gitu. Karena ya aku yakin banyak banget ya pemula yang baru-baru mulai misalnya, atau yang udah lama konten tapi nggak pernah dapat 10.000 views, pasti kepengen banget bisa mendapatkan angka tersebut atau meraih angka tersebut di kontennya gitu. Oke, berikutnya kita lihat lagi di sini ya. Untuk skor distribusinya itu ada minus 0,3 kali ya. Nah, nggak apa-apa gitu. Karena fokusnya di sini bukan di distribusi tapi di jumlah tayangan ya. Nah, ini kita lihat di grafik atau diagram lingkarannya ini ya. Yang biru itu by the way pengikut teman-teman, yang putih adalah bukan pengikut. Nah, jadi kalau kita lihat dari diagram ini, mayoritas penonton dari reel ini itu adalah pengikut ya, atau followers kita gitu. Atau followers aku gitu. Nah, sedangkan yang putih itu yang bukan pengikut. Nah, ini jarang-jarang terjadi ya menurut aku ya. Biasanya kan Facebook itu lebih banyak merekomendasikan konten kita itu terhadap yang bukan pengikut daripada yang pengikut. Tapi kali ini case-nya agak berbeda, unik lah gitu istilahnya. Oke, nah kembali ke tayangan ya, 11.980 tayangan. Pertanyaannya sekarang, hook yang seperti apa yang aku gunakan? So, teman-teman silakan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan ilmunya dan teman-teman bisa menggunakan hooknya untuk kontennya masing-masing ya. Dan buat yang belum tahu hook itu apa, jadi hook itu istilahnya kayak kalimat pertama dari konten kita ya. Kalimat yang kita sampaikan, entah itu berupa tulisan, entah itu berupa suara kita ya, audio atau voice over gitu ya, atau ya entah itu berupa gambar. Tapi sebaiknya memang berupa tulisan dan berupa suara gitu, supaya audiens tidak hanya bisa melihat atau membaca, tapi juga bisa mendengar. Dan sekarang mari kita masuk ke mode kelas hook spesialisnya. Oke, selamat datang di Hook Spesialis kelas kreator FB gratis dari Shirley Tri Lorenza. Buat teman-teman yang baru bergabung silakan ya di subscribe dulu kelasnya ini, maksudnya channelnya, supaya kalau ada updatean terbaru ya yang ngebahas seputar hook ampuh yang udah terbukti FYP dan bekerja, teman-teman bisa update gitu ya, khususnya untuk konten di Facebook. Oke? Nah, sekarang langsung aja ya kita mulai kelasnya. Silakan teman-teman duduk yang rapi, kalau butuh dicatat ya dicatat, atau siapin kopi biar nggak kehausan, biar nggak ngantuk gitu kan. Barangkali penjelasanku ngantuk. Kira-kira hook yang seperti apa rumusnya yang aku gunakan untuk kontenku yang tadi ya, yang bisa tembus 10.000 views. Kita lihat.
Ini dia rumus hooknya. Jadi teman-teman bisa gunakan kombinasi siapa plus ini plus mengapa plus telah plus berbuat apa plus yang plus dampak buruknya itu apa kira-kira yang terjadi ya. Dari istilahnya sesuatu yang telah dilakukan oleh si siapanya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa konjungsi ya, ada kata ini, telah dan yang istilahnya ini katakanlah wajib ya teman-teman gunakan dalam hook ini karena mereka satu kesatuan gitu. Oke. Nah, dan sekarang kita lihat ya, secara definitif hook ini tuh penjelasannya seperti apa sih? Kita gulir lagi ke bawah. Nah, di sini dikatakan bahwa hook ini menggunakan struktur naratif personal yang penuh emosi dan konflik, dirancang untuk memancing empati, rasa penasaran serta keterlibatan emosional audiens. Kita soroti pas bagian pertamanya ya dalam kalimat ini, yaitu hook ini menggunakan struktur naratif personal yang penuh emosi dan konflik. Naratif yang personal ya, struktur naratif yang personal itu maksudnya apa? Jadi ini menyasar pada seorang tokoh ya atau seorang figur gitu, entah itu artis, pejabat atau apalah itu ya pokoknya yang kita di sini menyentuh ranah personal dia, kemudian kita olah kontennya itu bukan maksudnya dari ranah personalnya itu kita ambil yang paling ada konfliknya gitu loh. Yang selainnya paling apa ya di personality si figur yang bersangkutan tuh paling bermasalah buat dia gitu. Ya, paham nggak kira-kira? Semoga paham lah ya. Ya maksudnya tuh misalnya teman-teman dalam hidupnya tuh punya masalah apa sih yang paling kayak mengubah hidupnya teman-teman mungkin ya, atau something yang istilahnya kayak sekali kejadian dan itu kayak bikin teman-teman tuh ngerasa depresi, frustasi dan sebagainya. Nah apanya gitu? So ya itulah yang kita kontenin dari figur-figur tertentu. Dan biasanya hook semacam ini itu cocok untuk kalau kita ngebahas artis ya atau pejabat mungkin atau tokoh-tokoh sejarah gitu. Nah cocok banget tuh dipakaikan dengan hook ini gitu kontennya. Oke, berikutnya kita lihat lagi nih ya secara umum gitu atau kita rujuk elemen-elemennya atau unsur-unsurnya, fungsinya itu masing-masing buat apa. Kita awali dari siapanya ya. Nah, siapanya di sini itu merupakan subjek, ya subjek utama dari cerita atau konten yang sedang kita bahas. Itu bisa manusia, tokoh publik, kelompok atau bahkan profesi umum, misal ya remaja atau pekerja migran. Atau apapun itulah apa ya istilah yang teman-teman gunakan. Misalnya kalau ngebahas artis, ya teman-teman pilihannya ada dua, ya atau ada beberapa gitu. Misalnya bisa pakai langsung nama artisnya disebut ya di depan, misalnya siapa gitu kan namanya, atau teman-teman bisa pakai opsi subjeknya itu teman-teman gunakan dengan kata artis ini gitu ya. Nah terus atau teman-teman bisa gunakan opsi lagi menggunakan kata kalau dia wanita ya pakai wanita ini, atau kalau pria ya pria ini ya, kalau anak ya anak ini gitu. Nah sesuaikan aja konteksnya itu mana yang menurut teman paling pas gitu ya, atau yang teman-teman gunakannya itu paling nyaman. Nah kalau misalnya kita langsung belak-belakan nyebut nama kan itu biasanya suka ada fans-fansnya gitu kan, yang fanatik yang mungkin gak terima mungkin ya. Jadi ya teman-teman pikir-pikirkan aja lah kalau misalnya ngebahas artis ya untuk hook ini secara khusus gitu. Nah setelah dari penjelasan siapa, kita lanjut ke yang bagian ininya ya. Nah ini itu berfungsi sebagai kata penunjuk yang memberi kesan spesifik dan dekat, seolah pembaca atau penonton itu sedang diperlihatkan seseorang yang nyata ya. Jadi ya kita berusaha untuk membuat penonton kita itu merasa relate ya, atau audiens kita merasa relevan dengan konten kita, sehingga kita membutuhkan konjungsi atau kata penghubung berupa ini ya sebagai kode penunjuknya gitu. Nah berikutnya perkara mengapa. Nah mengapa di sini fungsinya itu adalah sebagai alasan atau kondisi emosional si subjek atau si orang yang bersangkutan gitu ya. Dan itu tuh biasanya negatif atau penuh penyesalan. Jadi kita di sini ngangkatnya itu memang yang negatif-negatif gitu guys, atau sesuatu yang istilahnya ya kayak membawa pesan bahwa jangan sampai orang lain melakukan hal ini juga ya, agar mereka tidak merasakan penyesalan yang sama seperti yang dirasakan oleh si tokoh ini misalnya ya, tokoh yang sedang dibahas gitu. Adapun contohnya itu ya yang bagian mengapa itu bisa menggunakan kata-kata seperti menyesal ya, frustasi, kecewa ya. Kalau dibangun dalam kalimat itu bisa seperti ini ya. Aduh kok batuk. Jadi artis ini menyesal gitu, atau artis ini depresi, artis ini frustasi gitu. Dan nanti kelanjutannya seperti apa kita lihat di elemen berikutnya. Nah dia misalnya menyesalnya itu karena apa ya, karena telah berbuat apa ya gitu.
Nah, bagian yang telah berbuat apa ini menjelaskan atau berfungsi untuk tindakan yang sudah terjadi dan menjadi pemicu konflik atau masalah yang tadi dibangun di sebelumnya gitu ya. Dia menyesal itu karena dia sebelumnya itu sudah melakukan apa gitu loh. Nah, tindakan inilah yang seringkali bersifat kontroversial, impulsif, atau bahkan drastis ya. Yang lebih parahnya lagi mungkin tragis gitu. Nah, jadi teman-teman olah aja gitu. Misal ada seorang public figure, dia pernah ngapain terus dia menyesal. Nah, itu tuh, teman-teman olah, teman-teman balik gitu kan, dia menyesal karena telah berbuat bla 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 gitu. Ya. Nah, sampai yang kelima nanti akan disambut ya, yang dihubungkan dengan dampak buruknya apa. Karena kan dia menyesal nih. Nah, seseorang itu kalau udah menyesal misalnya kan, pasti perbuatan yang telah dia lakukan itu berdampak buruk. Nggak mungkin dia melakukan sesuatu yang berdampak baik terus dia menyesal gitu loh. Nah, bagian yang dampak buruk ini nih ya, yang dampak buruk itu fungsinya adalah sebagai akibat tak terduga atau kerugian dari tindakan yang telah dilakukan si public figure atau tokoh yang bersangkutan. Nah, bagian ini nih yang menciptakan twist ya, atau hal yang yaitu tadi ya nggak bisa ditebak itu, yang membuat audiens kita ini nih ingin tahu lebih lanjut kenapa dia menyesal, kenapa dia melakukan hal tersebut, dan dampak buruk apa yang dia dapatkan ya secara lebih detailnya gitu. Nah, semoga di sini teman-teman bisa memahami ya fungsi setiap elemen ini yang kalau menurut aku ini nggak bisa dipisahkan, jadi benar-benar kayak harus padu ya, teman-teman gunakannya itu ya semuanya gitu. Oke? Nah, terus kita lihat nih, selanjutnya adalah efek dari hook ini kalau digunakan itu kurang lebih akan seperti apa ya. Nah, pertama, tentunya membangun keterhubungan emosional atau human interest antara si creator ya, tokoh yang sedang dibahas, dan juga audiensnya secara personality gitu, masing-masing audiens. Apalagi kalau ada orang-orang yang relate ya, yang nonton kontennya itu. Misalnya si creator ini nge-share tentang tokoh yang dia kehilangan orang tuanya misalnya ya. Nah, terus nanti yang nonton kalau dia istilahnya kondisinya sama nih, udah nggak punya orang tua gitu, atau orang tuanya udah meninggal dunia ya, katakanlah begitu, dia bakal relate banget tuh, sehingga di sini akan membangun ya itu tadi ya, seperti yang dijelaskan di sini, keterhubungan emosional ya. Harapannya sih kita memang ketika membuat konten seperti ini tuh menyasar pada audiens yang relate secara emosional ya, atau secara konflik batinnya, supaya ya mereka mau menyimaknya sampai selesai gitu loh. Nah, terus efek yang kedua itu dapat menimbulkan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Kenapa dia menyesal sebegitunya? Dan kenapa sampai berdampak buruk sebegitunya juga gitu kan? Nah, itu tuh bikin penonton penasaran guys. Kalau kita juga pandai-pandai ya mengolah skripnya gitu kan, selain dari hook ya. Nah, terus efek yang ketiga itu menjadikan kontennya teman-teman terasa lebih seperti kisah nyata yang punya pelajaran atau sisi dramatis. Nah, ini pada dasarnya kalau kita mengangkat cerita atau pengalaman dari seorang public figure tertentu yang udah terkenal gitu kan namanya, ya tentunya itu diangkat dari kisah nyata mereka ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat kayak sebuah gambaran perumpamaan kayak channel-channelnya Brightside gitu kan, tahu kan? Channelnya Sisi Terang yang mereka itu bisa biasanya itu mengumpamakan sesuatu kalau terjadi itu akan seperti apa. Nah, itu dua konteks yang berbeda, tapi ya intinya di sini kita berusaha membuat hal yang kita kontenin itu serasa senyata mungkin gitu loh ya. Senyata mungkin juga dalam kutip bisa dirasakan oleh penonton kita atau audiens kita gitu. Oke? Nah, jadi itulah efek dari hook ini kalau digunakan ya. Kemungkinannya akan begitu ya, prediksinya akan begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang teman-teman tunggu, yaitu adalah contoh ya. Karena di bagian contoh ini kan teman-teman juga bisa nyomot ya. 1-2 hook gitu kan yang udah dibikinin kalimatnya lengkap gitu buat digunakan di kontennya masing-masing kalau niche-nya nyambung ya. Nah, di sini kita mulai dari contohnya itu di niche atau kategori konten seputar kesehatan dan gaya hidup. Nah, misalnya yang pertama, remaja ini menyesal telah ikut diet ekstrim yang malah bikin organ tubuhnya rusak. Nah, tentunya di sini yang akan membuat penonton bertanya-tanya itu adalah diet ekstrim yang seperti apa yang dilakukan oleh si remaja ini sampai dia menyesal, atau sampai organ tubuhnya itu rusak terus dia menyesal gitu kan. Orang-orang kan akan berusaha membayangkan ya di awal, sampai mereka mungkin tanpa sadar mengikuti kontennya itu sampai selesai gitu kan videonya, ya nggak? Nah, coba teman-teman ulas gitu loh seputar hal-hal yang semacam ini ya. Soalnya sekarang juga banyak banget tuh influencer ya, atau pada mukbangers gitu, apa sih bahasanya, pokoknya para food vlogger misalnya ya.
mereka istilahnya ya memberikan edukasi makan banyak, diet tetap terjaga atau bentuk tubuh tetap terjaga karena melakukan diet yang seperti apa gitu misalnya. Tapi ya karena audiensnya salah mengartikan diet yang dimaksud, mungkin ya mereka jadi ekstrim gitu ya dietnya dan malah merusak tubuhnya gitu kan. Nah itu menarik ya buat dibahas. Kemudian contoh hook yang kedua adalah ibu rumah tangga ini kecewa telah mencoba skincare murah yang malah bikin wajahnya iritasi parah. Nah ini juga ya tentunya orang penasaran lah ya, kenapa dia nekat beli skincare murah gitu loh, sampai bikin wajahnya iritasi parah dan ya dia kecewa gitu kan. Terus efeknya sebenarnya bukan cuma sebatas kecewa, tapi kesehatannya pun terganggu, ya nggak? Nah coba diulas gitu guys, ya kalau teman-teman niche-nya seputar hal-hal yang berada di ranah beauty itu ya, atau lifestyle. Nah terus di bagian yang kedua atau contoh kedua ini kita coba niche pendidikan dan karir ya. Nah misalnya niche-nya seperti ini. Pria ini atau mahasiswa ini misalnya menyesal telah drop out dari kampus demi fokus kerja, yang sekarang malah bikin masa depannya suram setelah dia dipecat atau karena dia dipecat gitu loh. Nah ini kan tentunya kayak bikin orang aduh gitu kan, udah bagus-bagus kuliah gitu, malah dia bolos ya kerja, apa lebih pentingin kerja terus di DO, pas dia fokus kerja ya atau memprioritaskan kerja, dia malah dipecat atau di PHK gitu kan, sampai masa depannya suram. Tadinya mungkin orang-orang berpikir kalau coba dia kuliah aja gitu, mungkin masa depannya akan lebih baik ya, walaupun belum tentu juga sih. Ya pokoknya di sini kita memainkan inilah ironinya gitu kan. Setelah dia memutuskan untuk membuat dirinya drop out atau DO dari kampus, apa yang akan terjadi selanjutnya atau apa akibatnya gitu ya. Nah lalu contoh yang berikutnya adalah pekerja kantoran ini frustasi telah resign demi jadi afiliator yang justru bikin dia rugi besar gitu. Ini banyak ya kejadiannya ya. Ada orang-orang yang istilahnya dia memilih untuk resign dari perusahaan, kemudian ya gak usah jadi afiliator deh misalnya, jadi content creator gitu. Terus kemudian dia gak sukses tuh jadi content creator. Pastinya dia menyesal ya, atau frustasi gitu ya. Aduh ngapain gue resign gitu kan. Dan ini konteksnya juga terjadi pada atau sama aku gitu ya. Cuman aku bedanya, alhamdulillah aku nggak pas jadi content creator ya setelah resign dari perusahaan gitu, aku nggak rugi sih gitu, malah untung ya alhamdulillahnya. Nah tapi coba teman-teman bahas yang sebaliknya gitu kan. Ini ada orang yang frustasi gara-gara dia resign, terus memilih profesi lain yang menurut dia itu akan lebih membuat dirinya hidupnya enak gitu kan ke depannya, tapi malah dia rugi besar gitu guys. Ini menarik ya. Nah terus di bagian niche yang teknologi dan gadget misalnya, teman-teman bisa buat hooknya itu seperti pemuda ini menyesal telah membeli gadget mahal yang ternyata baterainya sangat boros ya. Ini korelasinya atau kalau kita sambung-sambungin dengan konten 2 hari yang lalu itu nyambung ya. Jadi beli HP harganya mahal tapi ternyata baterainya boros gitu kan. Sehingga ya nyesal lah ya, karena udah keluar uang banyak gitu tapi ternyata performa HP-nya dipakai ya nggak nyampe 3 jam HP-nya udah lowbat gitu. Soalnya kan ekspektasi kita kalau beli HP mahal ya segala-galanya itu juga mahal ya fiturnya ya. Maksudnya kayak setara lah value-nya dengan kantong atau uang yang kita rogohkan gitu kan untuk beli HP yang bersangkutan, ya nggak? Nah, berikutnya contoh hook yang kedua adalah kakek ini kecewa telah percaya pesan WhatsApp palsu yang meretas seluruh isi HP-nya, bahkan mungkin nyedot saldo m-bankingnya gitu ya. Soalnya sekarang kan banyak tuh kejadiannya kayak gitu kan, kita dapat pesan WA yang ngirim file APK tapi dibuat seolah-olah kayak file PDF gitu ya. Atau dia itu file PDF tapi di dalamnya berisi link menuju ke aplikasi tertentu yang ternyata aplikasi itu bisa meretas HP kita atau bahkan yang menguras saldo di rekening bank kita yang kalau kita ini ada m-bankingnya gitu. Nah, teman-teman bisa bahas ini nih. Konten semacam itu tuh banyak banget ya relate dengan audiens atau netizen kita di Facebook gitu kan. Karena ya fenomena-fenomena semacam ini tuh sekarang sedang marak terjadi ya. Jadi teman-teman bisa olah sesuai dengan niche-nya masing-masing. Dan kalau misalnya memang kebetulan teman-teman ngebahas seputar teknologi dan gadget ya cocok ya, bisa dicoba langsung niche hook yang aku paparkan di sini gitu loh. Bisa diambil silahkan ya, nggak masalah. Terus yang keempat kita lihat dari niche atau tema atau topik yang membahas seputar sosial dan keluarga. Contohnya dapat berupa pemuda ini frustasi telah viral karena video pranknya yang bikin dia sampai dipecat gitu. Nah ini di Indonesia itu pernah kejadian, tapi dia bukan dipecat dari perusahaannya sih, melainkan dia di cancel culture sama netizen gitu ya.
Pernah dulu tuh ada seorang content creator di YouTube ini, dia ngeprank ngasih hadiah gitu ya apa namanya, waria gitu kan, tapi ternyata isinya sampah. Kemasannya atau kardusnya itu kardus mie instan gitu, tapi isinya sampah gitu kan. Nah, waktu itu kan heboh banget tuh, sampai si content creator tersebut diduga melarikan diri atau sembunyi gitu ya, supaya nggak dihakimi sama netizen dan sebagainya gitu, atau bahkan dilaporkan secara hukum. Nah, teman-teman bisa bahas hal-hal yang semacam itu ya, kalau misalnya ya fenomena lainnya juga ada terjadi dan teman-teman tahu gitu loh. Terus contoh berikutnya yang kedua dalam konteks ini itu adalah wanita ini kecewa telah mengunggah masalah rumah tangganya ke media sosial yang justru bikin keluarganya berantakan. Ini juga banyak terjadi ya di mana-mana, entah di YouTube, di Facebook, di TikTok gitu kan. Banyak orang yang suka curhat di sosmed. Ya dikiranya dia dengan curhat kayak begitu akan menjangkau penontonnya itu bakal relate sama dia, tapi ternyata rumah tangganya yang hancur gitu, karena mungkin suaminya ngelihat atau keluarga suaminya ngelihat atau keluarganya sendiri yang ngelihat gitu kan. Jadi ya masalahnya makin besar. Nah, ini menarik untuk dibahas karena ya kejadian yang semacam ini juga kerap terjadi di Indonesia. Aku yakin juga banyak yang relate ya. Terus di niche yang terakhir ya, yaitu bisnis dan keuangan, teman-teman bisa pakai hook yang pertama, misalnya pria ini menyesal telah investasi di bisnis kripto yang bikin seluruh tabungannya lenyap. Bukannya untung malah buntung gitu. Nah, ini kripto itu sekarang lagi rame ya, karena ada influencer-influencer yang memang secara spesifik membahas kripto dan pasarnya besar banget. Nah, ketika teman-teman mengangkat konten seputar hal yang seperti ini, mungkin akan menarik perhatian audiens, karena ya kemungkinan juga audiensnya teman-teman barangkali ada gitu ya yang berinvestasi di cryptocurrency ya. Nah, cuman untuk berita seperti ini ya teman-teman harus riset ya tentunya ya. Istilahnya ya jangan asal jeplak gitu loh kontennya. Cari dulu artikelnya kalau ada misalnya. Terus baru nanti dikontenin versi video reels dan gunakan hook yang semacam ini ya. Nah, terus contoh yang kedua adalah wanita ini frustasi telah tergiur loker online yang bikin dia rugi jutaan rupiah. Nah, ini kalau misalnya pengen lebih menggigit lagi, bisa ditambahkan frasa gini ya. Wanita ini frustasi telah tergiur loker online bergaji fantastis yang bikin dia rugi jutaan rupiah. Kan agak bertolak belakang tuh, gajinya fantastis gitu kan. Lokernya online dan bisa jadi kerjanya juga tadinya katanya WFH gitu, tapi malah dianya yang rugi jutaan rupiah. Nah, ini juga sekarang lagi banyak banget marak terjadi perihal Kamboja ya. Banyak orang istilahnya kan yang mendapatkan lowongan kerja secara online, ya gajinya katanya fantastis, terus kerjanya di luar negeri pula, tapi ternyata dianya rugi jutaan rupiah, bahkan juga berpotensi kehilangan nyawa. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama, Kamboja itu adalah salah satu negara yang berbahaya ya, yang banyak mafia judi online-nya di sana, mafia scam-nya dan sebagainya. So ya teman-teman di sini pinter-pinter aja mengolah ya. Hook yang semacam ini tuh cocok dengan sesuatu yang sedang trending saat ini, kira-kira apa gitu loh yang menarik buat dibahas ya. Nah, jadi itulah seputar contoh-contoh yang dapat aku berikan. Teman-teman bisa aplikasikan di kontennya masing-masing kalau cocok ya niche-nya. Dan saran aku ya, kalau teman-teman pengen pakai hook-hook yang semacam ini, jangan sampai ganti niche ya. Jangan sampai teman-teman ngelihat di sini ada 1-2 yang menarik banget menurut teman-teman. Teman-teman yang tadinya mungkin konten yang seputar hal apa terus ganti jadi apa gitu, sehingga ya itu kalau menurut aku nggak akan bekerja dengan maksimal ya. Kenapa? Karena bikinlah atau buatlah hook ini yang mengikuti niche-nya teman-teman, bukan niche-nya teman-teman yang mengikuti hook ini gitu ya. Ini buat yang nggak paham-paham aja. Buat yang udah berpengalaman pasti paham lah gitu. Oke, ya udah kalau gitu silakan ya sekali lagi diaplikasikan. Dan ya semoga teman-teman mendapat keberuntungan dari penggunaan rumus hook ini untuk kontennya teman-teman. Ingat ya, kalau mencoba sesuatu ya atau mencoba hook ini jangan hanya sekali doang, coba beberapa kali ya. Karena yang namanya eksperimen atau kita mencoba itu kan kalau cuma sekali ya masa segitu aja adrenalinnya gitu. Jadi ya udah. Silakan teman-teman coba. Nah, itulah dia tadi pembahasannya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan jangan lupa ya menyimaknya atau mencerna materi yang udah disampaikan tadi itu dengan bijak. Dalam artian kalau misalnya ada informasi yang menurut teman-teman kurang tepat atau kurang kredibel gitu ya, silakan teman-teman kritisi dan teman-teman utarakan pendapatnya masing-masing atau analisanya masing-masing di kolom komentar. So, gimana? Udah siap untuk mencoba hooknya? Ya, silakan diterapkan ya. Ingat, taruh hooknya atau kalimatnya tadi itu di awal konten. Jangan di tengah-tengah konten, apalagi di ujung ya, karena itu percuma gitu. Silakan mencoba dan semoga beruntung. Kita ketemu lagi di video berikutnya dalam kesempatan yang selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.